buat Tuhan kita. Ladies youth, yang siap memuji Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan kita, amin. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Come on, and it's you. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Come on, sing. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Mari menari buat Tuhan kita. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Angkat tanganmu serukan. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Bukan bersuka walau dunia tak mudah, Dia yang berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Sebab Dia baik, amin. Come on, sing it out. Oh, 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 sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan. Dia yang berikan kekuatan, amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya atasku. Oh, oh, oh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Shalom Mendisiu. Shalom. Wah, kurang kenceng nih suaranya. Coba sekali lagi. Shalom. Welcome back to the church. Dan buat yang pertama kali hadir, welcome to NDC Youth. Dan aku percaya kita semua yang sudah hadir di tempat ini sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Woo! So let's praise Him because He's worthy to be praised. Come on. Amin. Woo! Come on guys, sing it out. When night has fallen, when fear is coming, still You're calling me. When faith is lost and my hope exhausted,
you will be my strength. Amen. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. Come on, nyatakan. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, I can't let go. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, I can't let go. Let go in my soul. Sing in every season. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, no, there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, You're always enough for me, Jesus. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. Come on, church, sing it out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, I can't let go. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, I can't let go. Let go in my soul. Nyatakan. In my soul. Sama-sama angkat suaramu. Oh, I'm not good enough. You're always enough for me. You won't give up on me. Sama bertepuk tangan di atas kepala. Woo! I feel it breaking out, I can't let go. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Woo! Your love is holding on and it won't let go. Woo! I feel it breaking out, I can't let go. I can let go. Shout it out. Berikan sorak-sorai Tuhan kita. Haleluya. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Sebab di dalam namanya ada sukacita, amin. Ada keselamatan. Sing it out. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Come on, sing. Carrying our burden, covered in our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Kami percaya di dalam nama-Mu ada keselamatan, Tuhan. Woo!
Jesus' name. Woo! Come on, clap your hand for Jesus. Woo! Make some noise for Jesus. Say hallelujah. Come on, and see you. Sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. They cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout, lebih lagi nyanyikan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. One more time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Sama-sama angkat tanganmu. Sing it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and we will shout it out. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Habis itu dipersilahkan untuk duduk kembali. Hai, shalom semuanya, welcome back to Youth News. Aku Maria dan kali ini aku harusnya nggak sendiri guys. Tadi itu berdua nih. Coba kita tebak dulu ya. Belum ada. Coba dibantu tebak sama teman-teman. 1, 2, 3. Tor! Halo guys, nama aku Joyke dan hari ini kita akan bawakan NDC Youth News sepanjang seminggu ke depan. Nah, buat kalian yang baru pertama kali hadir, kita mau welcome kalian semua dengan tangan terbuka. Kalau kalian belum punya ibadah tetap, kita mau kalian join sama kita di mana aja tuh Joy. Nah, teman-teman bisa join di NDC Central Park di Apple Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan teman-teman juga bisa join di NDC Living World di Alam Sutra setiap hari Minggu jam setengah 12 siang. Nah, kalau kalian nggak bisa ibadah secara onsite, kalian juga bisa ibadah secara online di mana nih Joy? Nah, teman-teman tenang aja, teman-teman tetap bisa akses channel YouTube NDC Youth, cari aja linknya di sini. Woi, HP-an mulu ibadah bro. Di, apaan sih? Orang lagi transfer persembahan. Mau bisa? Bisa dong. Caranya dengan scan QR yang ada di sini. Gak ada. Nggak ada ya? Di sini. Nah, Teman-teman bisa langsung scan QR dan kasih persembahan melalui GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lain. terus kalau yang HP yang lobet kayak aku gini? Ah, gak usah panik. Teman-teman tetap bisa kasih persembahan melalui cash dengan cara ambil amplop persembahan yang ada di kotak, lalu masukin deh uangnya ke amplop, baru masukin kotak persembahan. Itu, Mar. Oke, kalau gitu aku cash aja kasihnya. Boleh? Mar, katanya kamu mau kasih informasi ke teman-teman. Yes, betul banget. Ada beberapa informasi nih. Yang pertama, kalau kalian tahu, kemarin kan ada live recording NDCY. Nah, yang belum follow IG-nya NDCY bisa banget follow di sini. Yang
kedua, kalau kalian merasa terpanggil dan memiliki hati untuk menjadi pendoa, boleh banget join pelayanan di bidang pendoa. Ini dia QR-nya. Nah Mar, tapi kan tetap harus join circle dulu baru bisa pelayanan. Nah, betul banget. Jadi buat teman-teman yang belum join circle, boleh langsung join circle di meja regis di depan ya. Nah, sekian YouTube minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Udah, Pak. Udah kelar. Dadah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau bawa hidup kami Tuhan. Tanganmu nyanyikan. I surrender, oh, I surrender all to you today. All to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender all. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa pergumulan kami. Kami bawa segala ketakutan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Oh,
menyerahkan hidupku. Sama-sama angkat kedua tanganmu, serukan. I surrender, oh, I surrender all to you. Oh, to you, my blessed Savior, I surrender. Draw me to your plan. Guide my heart with grace. In your hand I surrender all. In your hands I surrender all. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Angkat suaramu, mari sembah Dia. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan. I surrender all to Jesus. Kami bawa hati kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami Yesus. We worship you, we live to worship you. Yesus Tuhan, kami bawa hidup kami, Kami nantikan Engkau Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, kami mau bawa ke hadapan-Mu Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan. Dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepada-Mu. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama angkat kedua tanganmu, nyanyikan lebih lagi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan kami Tuhan. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku
bersama dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku menyerahkan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkan sore ini kami boleh menghormati, kami boleh menghargai kehadirat Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Karena itu Tuhan, layakan setiap kami, kuduskan setiap kami. Biarkan kami boleh layak di hadapan-Mu, berkenan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh kembali beribadah. Apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengubah kami, Tuhan memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami mau buka hati kami mau dengar-dengaran, biarkan firman-Mu hari ini boleh menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Setiap orang-orang yang lemah sore hari ini kami dikuatkan. Setiap orang-orang yang sedang sedih, sedang takut, kami dihiburkan. Biarkan hari ini Kau berbicara secara khusus Tuhan buat setiap kami. Kami siap belajar Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman, shalom semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang pelayanan ya, hari ini luar biasa. Dan kita mulai teman-teman, hari ini udah masuk di bulan yang baru, bulan Oktober, luar biasa sebentar lagi. Kayaknya cepet banget ya teman-teman, udah mau akhir tahun aja. Dan vibes Natal ini luar biasa ya, gak sabar banget. Oke, seperti biasa Endisiut di bulan yang baru kita punya tema yang baru. Ya, di bulan ini kita punya tema besar yaitu holiness. Atau tentang kekudusan. Dan hari ini secara khusus saya mau share tentang hidup di dalam kekudusan. Teman-teman, hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang hidupnya sudah mulai nggak kudus di hadapan Tuhan. Ya, dalam berbagai hal. Saya nggak tahu apakah hari-hari ini ada, karena itu saya rindu teman-teman di bulan ini, tema ini mungkin nggak secara kebetulan ya. Ko JJ bilang kita mau share tentang holiness di bulan ini dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan mau bicara secara khusus, saya berdoa di bulan ini kita semua boleh berubah. Kalau hari ini ada banyak orang-orang di tengah-tengah kita menyembunyikan sesuatu, kita nggak kudus di hadapan Tuhan, yuk sama-sama kita berubah, sama-sama kita belajar. Living in holiness. Kita lihat ayatnya dulu sama-sama teman-teman dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ke 16. Firman Tuhan berkata gini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Teman-teman pertama-tama setiap kita orang percaya, kita harus memahami dan mengerti bahwa Tuhan kita ingin kita kudus. Seluruh hidup kita, semua. Dalam seluruh hidup kita, Tuhan mau kita hidup kudus. Sama seperti Dia, Allah kita adalah kudus. Dan kalau teman-teman lihat ayat ini sekali lagi, ayat ini menyatakan bukan pilihan. Ini satu perintah, ini kehendak Tuhan. Tuhan minta engkau kudus. Ada satu statement yang bagus dari John Bever, dia bilang ini, holiness is not an option. It's the identity that God desires for us. It's not merely something we strive for, but who we are called to be as His children. Kekudusan bukan sebuah pilihan. Dan John Bever bilang kekudusan ini identitas. Dan kekudusan ini bukan tentang sesuatu yang kita usahakan, kita kerjakan. Tapi ini tentang status kita. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang kudus. Tuhan mau kita jadi anak-anaknya yang kudus. Karena itu kita mesti mengerti lebih dulu bahwa ini perintah, ini kehendak Tuhan. Hidup kudus merupakan panggilan yang jelas.
dari Tuhan buat setiap kita orang-orang percaya. Bukan cuma buat pemimpin, bukan cuma buat saya, bukan cuma buat Pastor Jeremy, bukan buat MCL, Kabit dan sebagainya. Tapi siapapun teman-teman, pengurus pelayan, jemaat barukah kamu, jemaat lamakah, pelayan baru, pelayan lama. Tuhan mau semua orang ngerti bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus. Dan saya mau kasih tahu standar kekudusan Tuhan itu sangat tinggi. Tinggi sekali. Tapi bukan berarti ini gak bisa dicapai teman-teman. Ya, karena hidup kudus ini bukan tentang kita sempurna tanpa dosa, tapi ngomong tentang apa? Tentang pemahaman kita, tentang ketaatan kita, tentang keputusan kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan menghormati Dia Allah yang kudus. Kita mau belajar hal ini, saya mau share ada 3 hal seperti apakah hidup dalam kekudusan itu. Yang pertama, hidup kudus adalah kita menyadari keberadaan dan kehadiran Allah. Saya percaya teman-teman kita semua pernah mengalami masa-masa kecil. Waktu kita kecil, waktu setiap kali kita ngalamin kesalahan ya, kita ngelakuin kesalahan, kita selalu takut sama orang tua kita. Kenapa? Masih kecil kita ketemunya sama parents kita, diomelin, mungkin dipukul, ada disiplin di situ. Sehingga setiap kali kita ngelakuin kesalahan, kita takut ketemu orang tua kita. Dan tanpa sadar teman-teman, ini sifat alami manusia. Waktu kita bertumbuh dewasa, waktu kita berkembang jadi dewasa, ini sifat ini juga berkembang mengikuti kita. Kenapa? Kita jadi orang-orang yang melakukan kebenaran, melakukan kekudusan cuma waktu ada di depan orang tua kita. Kita ngelakuin kebenaran, kekudusan waktu ada orang yang ngelihat kita, waktu ada pemimpin kita, waktu ada circle leader kita, waktu ada teman-teman pelayanan kita, waktu di dalam circle kita cuma kita hanya melakukan kebenaran waktu ada orang aja. Tanpa sadar teman-teman, kita semua ngalamin. Dan sifat itu membawa sampai akhirnya kita seringkali menyembunyikan, kita di belakang nih, ketika nggak ada orang, kita masih ngelakuin kesalahan itu. Bahkan kita sembunyiin. Kita lebih pintar, semakin kita dewasa kita semakin pintar. Teman-teman tahu kisah Adam dan Hawa, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan udah kasih perintah sama Adam. Seluruh pohon di tengah Taman Eden boleh kamu makan, kecuali 1 pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan benar. Dan singkat cerita, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Firman Tuhan bilang, Adam itu lagi bareng-bareng Hawa, teman-teman. Waktu dia jatuh dalam dosa. Kenapa yang pertama Adam dan Hawa nggak menyadari keberadaan Allah, kehadiran Allah. Jangankan menyadari keberadaan dan kehadiran Allah, perintahnya aja dia lupa. Kadang-kadang teman-teman kita nggak bisa hidup kudus karena kita nggak sadar di sekeliling kita ada Tuhan, di sekeliling kita ada Allah. Banyak orang percaya Tuhan cuma ada di gereja. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacain buat teman-teman. Berkata gini, aku Allah yang berada di mana-mana. Bukan di satu tempat saja, tak seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku. Sebab aku ada di mana-mana, di surga dan di bumi. Hari ini kita belajar teman-teman, Allah kita, dia ada di mana-mana. Dia Allah yang maha hadir, omnipresence. Artinya apa? Dia bisa ada di semua tempat dalam satu waktu. Dia ada di mana-mana. Tuhan bilang, aku adalah Allah yang ada di mana-mana. Tidak ada seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku. Teman-teman tahu kisah Musa waktu dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Satu kali waktu dia lagi mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tuhan menampakkan diri lewat semak yang terbakar. Malaikat Tuhan menampakkan diri. Waktu Musa hendak menghampiri semak yang terbakar itu, kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 4 sampai ke 5. Saya bacakan buat teman-teman semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab apa? Tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kita belajar di sini teman-teman, dari sini kita belajar bahwa dimanapun Allah ada, dimanapun Allah hadir, di situ ada kekudusan Tuhan. Dan karena dia ada di mana-mana, artinya tidak ada satu tempat pun tanpa kehadiran Allah, tanpa kekudusan Allah. Dan artinya lagi teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan perintahkan Musa, Musa tanggalkan kasutmu. Sebab di mana engkau ada di situ kudus. Allah kita omnipresence, dimanapun. Sekali lagi banyak orang gak menghargai keberadaan dan kehadiran Allah. Dia gak tahu, dia gak mengindahkan bahwa Allah kita tuh ada di mana-mana. Berpikir bahwa Allah cuma ada di gereja, after
service after ibadah merasa kayak udah boleh ngelakuin kesalahan lagi kayaknya ya. Udah gak ada Tuhan soalnya. Udah gak ada teman-teman. Sehingga ada banyak orang yang hidupnya antara hidup dia di gereja sama hidup di luar beda banget. Beda banget. Kenapa? Karena seringkali orang gak sadar Tuhan kita adalah Allah Maha Hadir. Dia ada di mana-mana. Dan kita perlu iman teman-teman untuk kita menyadari keberadaan dan kehadiran Allah. Dengan iman kita harus selalu sadar bahwa Allah kita Maha Hadir. Itu yang bisa menjaga kita, mengingatkan kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini teman-teman, ubah mindset kita. Saya nggak tahu, kalau mungkin ada hari ini kita masih berpikir, Tuhan cuma ada di gereja. Kau nggak sadar ketika kau ngelakuin kesalahan di luar, kau pikir Allah nggak ada bersama dengan kamu. Bahkan lebih lagi Tuhan bilang hari ini, lewat Roh Kudusnya Allah tinggal dalam kita. Kita adalah bait Allah, sehingga kita adalah orang yang kudus. Kita kudus. Dan seringkali ada banyak orang nggak sadar di luar dia ngelakuin kesalahan, dia pikir Allah nggak ada. Padahal Allah ada di mana-mana. Dia Allah yang omnipresence. Cara yang pertama bagaimana kita hidup kudus teman-teman. Kau harus pertama-tama sadar Allah ada di mana-mana. Dimanapun kalian berada. Mau kalian lagi sendirian, gak ada yang lihat. Biasanya kita berpikir waktu kita lagi sendirian nih, godaannya banyak. Kesempatan untuk ngelakuin kesalahan, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Apalagi gak ada pemimpin. Ketika engkau sadar bahwa Allah kita ada di mana-mana. Dia hadir bersama kita, keberadaan dan kehadiran yang nyata. Itu bisa menolong kita. Kita bisa menjaga hidup kita tetap kudus. Yang kedua teman-teman, hidup kudus adalah memisahkan diri dari dosa. Dalam bahasa Ibrani kata kudus di sini dikatakan kados. Artinya kados ini terpisah. Jadi dalam bahasa Ibrani ini kados ini artinya terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Jadi hidup kudus ini kita harus belajar untuk terpisah dari dosa. Terpisah dari hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Jadi waktu kita bilang, aku mau hidup kudus, artinya hidup kamu terpisah dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terpisah dari hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan memisahkan diri terpisah ini bukan ngomong tentang kita eksklusif, kita jadi mengisolasi diri, kita gak bergaul sama teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Bukan teman-teman, tapi memisahkan diri di sini ngomong tentang apa? Kita selalu memilih untuk hidup kebenaran meskipun ada banyak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Kayak teman-teman sore hari ini, engkau memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti teman-teman hari ini, engkau memilih untuk tidak melakukan dosa. Itu karena engkau memilih secara khusus, engkau sedang memisahkan diri kamu. Itu namanya kudus, kados. Engkau terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. Hari ini teman-teman tantangan kita hidup kudus tuh banyak banget. Ya, di sekeliling kita ini banyak banget. Saya nggak tahu mungkin dari sosial media, dari internet kita bisa temukan apapun di situ. Kalian bisa ngelihat apapun di situ. Bahkan sekarang udah semakin parah. Kita main games mobile aja di situ banyak hal-hal yang nggak bagus di situ. Muncul aja gitu aja langsung. Dan hari ini tantangan hidupnya semakin berat teman-teman. Pilihannya banyak. Lewat sosmed, lewat internet, hal-hal yang buruk, pengaruh dunia yang buruk bertentangan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Mending kalau banyak yang bagus-bagus. Masalahnya hampir semuanya bertentangan sama prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Banyak yang melanggar kekudusan Tuhan. Dan bukan cuma itu aja teman-teman. Kadang-kadang kita gak bisa memisahkan diri dengan apa? Lewat hobi kita, lewat pekerjaan kita. Pasangan juga bisa loh jadi berhala. Ya, hal-hal yang bisa mengikat kita. Mungkin hobi kita, games, apapun itu. Hari ini kita mau belajar yang kedua. Hidup kudus itu kita kados, memisahkan diri kita dari dunia. Ada banyak orang takut untuk melakukan ini. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya, kita takut dibilang sama orang-orang sekeliling kita apa? Ah, lu mah kurang gaul, gereja mulu hidup lu. Ya, kadang-kadang kita takut kayak gitu. Kita takut dijauhin, kita takut dianggap sebagai orang sok suci dan sebagainya. Tantangannya banyak teman-teman. Tapi hari ini, maukah kita mengerti hidup kudus yang Tuhan mau engkau kados. Engkau gak tercampur dengan hal-hal dunia. Engkau terpisah. Maka itu hari ini ambil komitmen yang khusus.
Kita jangan tergoda sama arus-arus dunia. Kita harus berani beda. Kita harus berani nolak. Apalagi norma-norma, nilai-nilai yang kita tahu itu gak sejalan dengan firman Tuhan. Gak usah peduli orang bilang kamu gak keren. Gak usah peduli orang bilang kamu gak gaul. Tapi hidup kudus itu bicara tentang kamu taat sepenuhnya sama Tuhan. Konsisten kepada Tuhan. Dan saya mau share hari ini, teman-teman, sore hari ini. Apa sih yang bisa memampukan kita memisahkan diri? Susah gak sih? Susah. Gak mudah loh. Kita memisahkan diri keluar untuk melakukan hal yang benar aja. Gak gampang. Dimana kita masih hidup di luar banyak orang-orang yang gak semuanya cinta Tuhan. Setiap hari kita ketemu pilihan. Kita ketemu hal-hal yang buruk. Tapi apa sih yang memampukan kita hidup kudus? Dan apa yang memampukan kita memisahkan diri kita? Saat kita menghargai kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman tahu Tuhan udah mati di atas kayu salib buat hidupmu dan hidup saya secara pribadi. Setiap orang yang bisa kados, memisahkan dirinya, bisa hidup benar, cuma orang-orang yang bisa menghargai kasih karunia dan anugerah Tuhan itu. Cuma orang-orang yang tahu berterima kasih, tahu apa yang Tuhan udah kasih, yang bisa memisahkan diri. Selama dia gak ngerti tentang itu, selama dia gak pernah paham tentang pengorbanan Tuhan buat hidupnya, kamu mau khotbahin dia berkali-kali untuk dia terpisah, untuk dia kados, dia gak akan paham. Kenapa? Dia ngerasa apa yang Tuhan kasih biasa-biasa aja, take it for granted. Padahal Tuhan sudah bilang, engkau sudah pindah dari maut, hari ini engkau punya hidup. Setiap orang-orang yang mampu memisahkan dirinya adalah orang-orang yang mengerti kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kasih karunia itu akan mengajarkan kita untuk terus menerus. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kasih karunia itu yang akan menolong kita untuk meninggalkan kita. Semakin lama kita terpisah dari keinginan-keinginan dosa. Titus 2 ayat 11-12 berkata gini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat ini bilang apa? Yang ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya mau kita lihat dalam terjemahan NIV berkata gini, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Keselamatan sudah nyata. It teaches us to say no. Ini ngajarin kita, dalam terjemahan NIV bilang gini, kasih karunia Tuhan ini, keselamatan yang kita terima ini akan selalu menyertai kita, mendidik kita untuk say apa? No. To ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Kalau ada orang yang bilang, aku mampu kok memisahkan diri sendiri, nggak bisa. Kita butuh kasih karunia Tuhan, teman-teman. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Selama engkau bisa menghargai, selama engkau paham apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kamu, engkau baru bisa menghargai kasih karunia Tuhan. Selama engkau, kadang-kadang makanya kita lupa. Kenapa kita suka diingetin, ingat kasih mula-mula Tuhan, ingat pertama kali kamu bertobat, ingat kasih mula-mula. Supaya apa? Kita bisa menjalankan terpisah ini teman-teman, hidup kudus. Dan kita gak boleh lupa bahwa hidup kudus bukan sesuatu yang kita capai dengan usaha kita sendiri. Roh Kudus adalah sumber kekuatan kita. Kita harus berserah, membiarkan Roh Kudus, Roh Allah menuntun kita. Dan dia yang memampukan kita hidup dalam standar kekudusan Tuhan. Galatia 5 ayat 16-17 berkata gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hari ini, biarkan kasih karunia Tuhan, kau mengerti anugerah Tuhan yang besar itu. Makanya waktu kamu setiap kali kita ibadah teman-teman, waktu kita lagi menyembah Tuhan, ya, jangan ngeliatin lampunya, jangan ngeliatin yang main musik, emang ganteng-ganteng sih ya. Adanya Ode ganteng banget hari ini ya. Mulai menghargai kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Pejamkan mata kamu setiap kali menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu yang membantu kita setiap minggu ibadah, setiap kita ibadah, terima kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan menjaga hidup kita. Karena kau ngerti, Tuhan udah baik banget buat kita. Dan kita ngerti kita gak bisa untuk hidup kudus tanpa roh Allah dan kasih karunia. Setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan teman-teman. Saya mau kasih tahu, di luar sana benar-benar jahat banget. Saya gak tahu kalian ngalamin apa setiap hari, ketemu apa setiap hari. Kalau zaman saya dulu di sekolah, mau ketemu apa aja banyak.
Mau ketemu teman model apa aja, ada teman-teman. Yang ngelakuin dosa apa aja, banyak. Kita boleh bisa pilih mau ikut yang mana, bebas. Kita dikasih banyak pilihan. Karena itu untuk kita memisahkan diri, juga harus melibatkan sikap kita, keputusan kita, pikiran kita, tindakan kita. Kita harus punya kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai ke 17 berkata gini, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Hidup kudus ketika engkau melakukan kados, terpisah. Kau gak tercampur dengan yang lain. Gak usah peduli apa kata orang teman-teman. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan bilang jangan menjamah yang kudus. Aku akan menerima kamu. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup kudus adalah kita menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah. 2 Timotius 2 ayat 21 berkata gini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Firman Tuhan berkata, hidup kudus yang ketiga, ketika seseorang menyucikan dirinya, dia akan dipakai untuk maksud yang mulia. Mengejar kekudusan teman-teman kita mau belajar, ini menjadi bagian esensial dari pertumbuhan rohani setiap kita orang percaya, orang Kristen. Ini menjadi panggilan yang khusus buat setiap kita orang percaya. Jangan kau berpikir ketika Tuhan selamatkan kamu, Tuhan kuduskan kamu, stop sampai di situ. Tapi firman Tuhan bilang ini, ketika seseorang menyucikan dirinya, dia hidup kudus. Tuhan punya rencana, orang itu akan dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Jadi hari ini yang ketiga kalian belajar, ketika engkau mau hidup kudus, artinya engkau sudah siap untuk dipakai Tuhan melakukan sesuatu yang mulia. Karena itu saya dorong setiap kita, orang-orang yang mengaku dengan mulutnya mengasihi Tuhan, tapi dia gak mau melayani Tuhan, mungkin dia gak ngerti apa yang Tuhan mau buat hidup dia. Karena ini panggilan yang khusus teman-teman. Tuhan mau kita kudus supaya Tuhan bisa pakai kita. Tuhan punya tujuan yang jelas, Tuhan punya purpose yang jelas. Tuhan mau kita jadi garam dan terang. Dan hidup kudus di sini bukan bicara kita berdiam diri di kamar, berdoa doang gitu. Merenung doang. Tapi Tuhan mau kita keluar. Hidup kudus adalah saat kamu menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi alat untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata gini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Satu kali Yesaya, di dalam Yesaya 6, dia melihat Tuhan di bait Allah. Jubahnya sampai turun. Dan waktu Tuhan hadir, Yesaya bilang, aduh celaka aku, kenapa? Karena aku dosa. Yesaya mengaku dia najis bibir. Mungkin Yesaya ini orang yang suka ngomongnya kasar, ngomongnya kotor mungkin. Karena dia hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir juga. Mungkin dia terbiasa dengan itu teman-teman. Tapi malaikat Tuhan mengambil bara dan menyentuhkan mulutnya. Dan berkata, sekarang kamu kudus, dosamu sudah diampuni. Dan ketika Yesaya kudus, Tuhan berkata, siapa yang hendak aku utus? Siapa yang mau ku utus? Lalu Yesaya bilang, inilah aku, utuslah aku. Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Tuhan memakai setiap orang yang memutuskan untuk hidup kudus. Kalau teman-teman baca kisah Nuh, kenapa Tuhan pilih Nabi Nuh? Firman Tuhan bilang, di sekeliling bangsanya cuma Nuh yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan keluarganya, dia bergaul dengan Tuhan. Tuhan pilih dia karena hidupnya kudus. Hari ini, kalau teman-teman berdoa, teman-teman pengen Tuhan pakai hidup kalian. Kalian harus hidup kudus, living in holiness. Saya tutup dengan ayat di dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata gini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hari ini, ketika kita mau jadi alatnya Tuhan, engkau harus hidup kudus, menjaga hidupmu, terus bersekutu dengan firman. Hari ini saya terus kembali motivasi setiap kita, jangan tinggalkan persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Baca firman setiap hari, itu yang mempertahankan kelakuan kita bersih. Itu yang menjaga hidup kita kudus, kita berjalan di dalam Tuhan. Living in holiness. Hari ini teman-teman,
dalam renungan yang singkat ini, kita mau belajar. Kita mau hidup kudus. Amin. Saya undang pemain musik, WL Singer. Firman Tuhan yang sederhana ini saya berdoa sekali lagi teman-teman. Biar kita boleh belajar tentang kekudusan. Tuhan mau kita hidup kudus. Tuhan mau kita menjadi kudus. Tuhan mau pakai kita jadi alatnya. Dan kita mau menyembah Tuhan. Kita pejamkan mata kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ampuni setiap kami Tuhan, kalau dalam hidup kami tidak kudus di hadapan Tuhan. Seringkali kami lalai, kami lupa, kami gak menyadari bahwa Tuhan sebenarnya hadir, menyertai setiap kami selalu, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Setiap kali kami melakukan kesalahan, seringkali kami gak sadar bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Tapi hari ini Tuhan, biarkan Engkau berbicara secara khusus dalam hati kami. Bahwa Engkau Allah yang selalu maha hadir. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau ada selalu bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami sore hari ini supaya kami boleh hidup kudus. Dengan memisahkan diri dari dosa. Kami boleh terpisah Tuhan dari dunia ini. Ampuni kalau seringkali Tuhan kami takut. Kami lebih khawatir apa kata dunia, apa kata orang tentang kami. Tapi hari ini kami mengambil komitmen Tuhan, untuk kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hidup kudus, kami akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, Kau jamah setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Mari tundukkan kepala kita menyembah Tuhan sama-sama. Datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kau yang mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan setiap kami. Jadi karya yang indah Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kami berserah ya Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama sekali, kita katakan kini aku percaya. Ayo sembah Dia. Oh, kini aku percaya. Biarkan Kau menguduskan setiap kami hari ini. Apapun masa lalu kami Tuhan, apapun perbuatan kami Tuhan hari ini, Engkau datang kepada setiap kami, Kau jamah kami, Kau kuduskan kami Tuhan. Kau dasar kami berharap. Allah kami ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia
berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali kami mengucap syukur buat hari ini. Biarkan Kau boleh memberkati setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Sekalipun kami masih sangat muda, hari ini Tuhan, biarkan Kau bicara buat setiap kami secara khusus Tuhan, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Kau yang berbicara dalam hati kami. Supaya hari ini Tuhan kami mengambil komitmen yang baru. Kami mengambil keputusan yang baru untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami akan selalu sadar Tuhan bahwa Kau ada bersama dengan kami. Kami mau menjaga kehidupan kami kudus di hadapan Tuhan. Karena itu yang Kau kehendaki. Biarkan kami juga boleh mengambil keputusan untuk kami boleh terpisah. Kami tidak lagi melakukan dosa Tuhan. Kami tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sering kali kami lakukan Tuhan. Kami jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Tuhan tolong kami. Dan kami percaya Tuhan mau pakai kami untuk maksud yang mulia. Karena itu Tuhan sekali lagi sore hari ini kuduskan setiap kami. Tidak ada satupun yang Tuhan lewati. Tuhan jamah kami. Terima kasih Bapak buat sore hari ini Tuhan baik. Kalau sebentar Tuhan kami akan melanjutkan ke dalam circle. Engkau urapi secara khusus para circle leader. Berkati setiap mereka. Berkati materi diskusi. Tuhan juga hadir tengah-tengah kami. Dan Tuhan boleh memberkati setiap kami. Dan kalau Tuhan kami juga akan melakukan aktivitas lainnya. Biarkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus menyertai kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan khususnya kegiatan kami seminggu ke depan. Biarkan kami boleh terus mengalami kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Happy weekend teman-teman. Silakan duduk. God bless you.